kasih mati kamera, situasinya kurang mendukung, tapi semoga sonde menghambat antusiasme teman-teman untuk mengikuti technical meeting-nya. Beta izin kasih mati kamera sebentar. Oke, teman-teman semua terima kasih. Pertama-tama mau ucapkan terima kasih banyak sudah antusias untuk ikut mendaftar di tantangan 15 hari membaca ini, karena ini jumlahnya di luar ekspektasi kita teman-teman panitia ya, Kak Serwin, Kak Mun, Kak Aris juga, Iya. Pak Yeni. Katong ekspektasinya teman-teman awalnya cuma 5 ya, Kak Serwin. Katong ekspektasinya sedikit lah, dan ternyata teman-teman dengan antusias mendaftar. Semoga 15 hari ke depan ketong sama-sama membaca, bisa bertukar bacaan juga. Dan ini adalah kegiatan tantangan membaca pertama yang diadakan di Rote setahu beta, diinisiasi oleh Rote Book Club bekerja sama dengan berbagai pihak. Sudah sebutkan tadi, ada kamu juga dari komunitas membaca, terus teman-teman yang lain, ada banyak lah yang terlibat dalam kolaborasi untuk literasi ini. Nah, teman-teman pasti sudah bertanya dari kemarin, terus kira-kira ini setelah mendaftar, masuk di grup, kemana sih mekanisme untuk tantangan membacanya 15 hari ke depan. Jadi mungkin teman-teman bisa dengar, mungkin catat sedikit bisa, nanti kita akan ada sesi diskusi kalau seandainya ada yang belum dipahami. Nanti juga kita dari panitia akan kirim notulensi di grup untuk teman-teman yang belum sempat mengikuti, karena kan kita ada sekitar 50-an lebih ya peserta yang ikut, dan ini mungkin baru sekitar setengahnya yang hadir Inari. Jadi yang pertama yang mungkin mau beta jelaskan adalah timeline ya teman-teman. Jadi kegiatan membaca 15 hari itu akan ketemu dari besok tanggal 15. Tanggal 15 itu adalah itu hari pertama membaca. Jadi berarti kita akan selesai di tanggal 29 Oktober nanti. 15 harinya itu dimulai dari besok 15 sampai tanggal 29 Oktober. Nah, di situ untuk kegiatan membacanya, teman-teman itu akan membaca buku minimal 2 halaman satu hari. 2 halaman sonde perlu banyak. Kita mulai dari 2 halaman, kalau bisa lewat dari itu puji Tuhan, syukur. Kalau sonde 2 halaman pun cukup. Nah, buku apa yang bisa teman-teman baca? Buku yang bisa dibaca itu bisa berupa dipinjam dari perpustakaan, dari taman baca terdekat di rumah, atau bisa dipinjam dari aplikasi seperti Impusnas. Untuk beberapa kasus, mungkin contohnya seperti kakak-kakak teman-teman di SMA Isra itu kan di asrama, mungkin jadi agak susah akses dan juga penggunaan teknologinya. Jadi silakan nanti bisa dipinjam dari perpustakaan sekolahnya. Oke, terus untuk malam ini itu kakak-kakak panitia akan melakukan rekap keikutsertaan ya, kakak-kakak teman-teman semua. Jadi kita rekap kembali per kategori dari SD, SMP, SMA, dan juga umum. Ini siapa saja yang ikut, apakah sudah mantap nih untuk ikut atau belum. Nah, setelah itu nanti kayak yang tadi beta bilang, notulen akan disampaikan juga di grup WA untuk teman-teman yang belum bisa hadir Inari. Nah, teman-teman nanti kalau ada yang belum sempat bertanya di sesi Zoom ini, kalau mungkin masih malu-malu sedikit, nanti bisa ditanyakan di grup WA. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab nanti di sana. Jadi pastikan teman-teman semua mengerti mekanismenya. Mekanismenya sederhana saja, tapi mungkin memang perlu sedikit untuk memperhatikan penjelasannya. Oke, kita masuk untuk tantangan membacanya sendiri. Jadi setiap hari itu teman-teman silakan baca 2 halaman minimal. Setelah teman-teman selesai membaca, teman-teman akan melakukan kegiatan untuk memposting apa yang teman-teman baca di sosial media. Silakan pilih salah satu saya atau dua-dua nanti repot. Salah satu saya bisa pilih antara Facebook atau antara Instagram. Nah, teman-teman juga minta tolong pastikan bahwa media sosialnya teman-teman itu bisa diakses publik. Jadi nanti ketong dari teman-teman panitia juga bisa baca, teman-teman yang lain juga bisa baca. Jadi kalau Instagramnya jangan di private, Facebooknya jangan di private. Jadi ketong bisa baca sama-sama. Bisa pilih salah satu saja. Nanti teman-teman akan melakukan kegiatan, akan memposting apa yang teman-teman baca di bagian situ. Nah, postingannya nih berbentuk apa dan berisi apa sih? Postingan ini teman-teman bisa ambil foto ambil foto buku, bisa foto covernya mungkin hari pertama biar pembukaan gitu, lihat cover, atau foto halaman yang teman-teman baca. Nah, setelah itu di bagian caption akan teman-teman isi dengan pertama tulis di atasnya itu 15 hari tantangan membaca hari ke-1 contohnya untuk besok, lalu lusa hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-15. Lalu di bawahnya akan ada teman-teman tulis informasi tentang buku tersebut, judul buku, penulisnya siapa, lalu halaman yang dibaca. Contoh hari ini 15 hari tantangan membaca hari ke-1, judul buku
apa gitu, penulisnya siapa, halaman yang dibaca, halaman 1 sampai 10. Lalu teman-teman bisa bercerita apa yang sudah teman-teman baca. Jangan perlu panjang-panjang, mungkin bisa 1-2 kalimat. Hari ini Beta membaca tentang ini, novel tentang petualangan Percy Jackson contohnya. Petualangan Percy Jackson contohnya, dia hari ini memulai petualangan dengan teman-temannya bla bla bla, dan Beta senang sekali membaca karena ini buku terlihat menarik, mungkin begitu contohnya. Teman-teman silakan nanti sekreatifnya teman-teman saja, kayak tadi kamu bilang ketong membaca kemudian ketong belajar untuk menulis dari membaca. Jadi bisa teman-teman latih di sini, sonde ada yang salah, sonde ada minimal juga, jadi kreatif dan senyamannya teman-teman. Nah, setelah kegiatan postingan itu sudah teman-teman tulis, jangan lupa menyertakan hashtag. Nanti Katong akan kirimnya di grup juga biar teman-teman memudahkan. Ada 2 hashtag yang perlu dipakai. Yang pertama itu hashtag 15 days challenge back to book, lalu 15 tantangan 15 hari membaca buku Rotendao. Sorry, nanti akan dikirimkan lebih jelas. Mungkin kalau hanya bacot begini kurang kedengarannya. Lalu setelah teman-teman upload di sosial media itu, minta tolong dengan sangat teman-teman copy link dari sosial media tersebut. Itu kan biasanya ada opsi untuk mengcopy link atau tautan postingan tersebut. Nah, ini yang akan teman-teman laporkan di grup Rote Book Club itu. Nanti di sana laporan teman-teman formatnya kurang lebih mirip dengan apa yang teman-teman sudah upload di caption ya. Jadi ada atasnya tulis 15 hari tantangan membaca hari ke-1, nama peserta, judul buku, penulis, halaman yang dibaca, apa yang dibaca, silakan, dan juga sertakan dengan link sosial medianya. Kenapa begini? Karena di dalam grup Rote Book Club itu selain dari kita semua yang akan ikut tantangan 15 hari membaca itu, memang ada anggota Rote Book Club lain yang tidak ikut tantangan tapi mereka tetap berkegiatan membaca setiap harinya dan mereka akan memberikan laporan di grup juga mereka baca apa. Nah, biar tidak campur nih antara teman-teman yang ikut kegiatan tantangan membaca dan teman-teman yang memang anggota Rote Book Club, silakan disertakan keterangan di postingan yang teman-teman kirim, laporan yang teman-teman kirim itu. Nah, karena ini adalah sebuah tantangan, jelas ada deadline-nya ya, ada waktu yang Katong jadikan batasan. Teman-teman itu diperkenankan untuk upload di sosial media dan juga kirim laporannya ke grup itu dari jam 12 malam, dari 000 itu sampai pukul 20 WITA atau jam 8 malam. Jadi sebisa mungkin usahakan untuk postingannya itu sudah selesai diupload dan dilaporkan ke grup itu sebelum jam 8 malam. Karena begitu jam 8 malam bunyi teng, jam 8 malam panitia akan menutup dan mereka postingan hari ini. Jadi kalau contohnya hari ini sudah baca tapi lupa nih kirim laporannya, maaf sekali, itu kita anggap hari ini tidak menyelesaikan tantangannya dan tidak masalah, bukan berarti besok nggak boleh ikut lah, besok boleh ikut lagi. Cuman usahakan biar teman-teman bisa tetap upload sebelum jam 8 ya. Ini untuk memudahkan teman-teman panitia juga dan juga untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan tantangan ini biar adil lah untuk batas waktunya. Nah, beberapa informasi tambahan nih teman-teman tuh bisa saling follow sosial media, kan dikirim linknya, boleh saling follow back begitu, follow-followan, bisa lihat teman yang ini baca apa, dan saling kenalan lah. Selain biar untuk mengembangkan minat membaca, teman-teman juga bisa mencari teman baru dari kegiatan ini. Nah, semoga ini menjadi tantangan yang menyenangkan, jangan dibawa beban. Mungkin ada teman-teman SD atau SMP yang mungkin lagi ada ujian, santai karena kita mencoba membangun kebiasaan membaca sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi tantangan ini jangan dianggap terlalu membebankan teman-teman semua ya. Katong juga panitia juga banyak belajar dan mencoba untuk anggap ini sebagai bagian dari refreshing. Nah, kurang lebih itu mungkin apa yang bisa Beta jelaskan sedikit ya tentang mekanismenya. Semoga teman-teman paham. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan nanti abis ini Ketong akan ada sesi tanya jawab. Nanti juga notulensinya akan Ketong kirim di grup. Sekali lagi Beta ingatkan, notulensinya akan dikirim di grup. Jadi teman-teman jangan perlu khawatir kalau seandainya tadi ada catatan yang belum lengkap. Nah, sebelum Ketong masuk ke sesi tanya jawab, Beta akan mempersilakan Kak Serwin. Di sini ada Kak Serwin dari Rote Book Club untuk sharing sedikit. Tadi Beta sempat singgung ya sedikit tentang adalah kegiatan di dalam Rote Book Club selain dari tantangan 15 hari membaca. Jadi mungkin Kak Serwin boleh menambahkan. Setelah itu mungkin Beta minta tolong Kak Serwin juga untuk mengarahkan langsung ke sesi diskusi sah. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Nona Irsa sudah bantu, Kotong kasih aplaus dulu buat Nona Irsa sudah bantu jelaskan ya tentang tantangan membaca. Baik, semoga penjelasan tadi dari Nona Irsa cukup jelas bagi kita semua. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, tidak usah khawatir. Nanti akan ada notulen yang dibagikan di grup WA dan ada sesi tanya jawab juga di grup WA. Jadi kalau ada yang masih belum jelas di sini, bisa bertanya di grup WA. Baik, saya izin share sedikit tentang Rotebo Club. Jadi di Rotebo Club itu ada anggota yang tidak mengikuti tantangan. Mereka dari awal memang sudah ada di situ. Mereka tujuannya ada di situ untuk setiap hari membagikan apa yang mereka baca di situ. Jadi mereka sudah ada dari awal tahun. Jadi setiap hari memang di Rotebo Club itu ada satu tantangan tersendiri atau resolusi, yaitu membaca setiap hari. Dan teman-teman di Rotebo Club banyak yang cukup konsisten untuk membaca, dan nanti tidak usah khawatir karena nanti format yang dibagikan oleh mereka itu berbeda. Jadi tidak ada apa namanya link sosmednya. Mereka hanya share saja di situ apa yang dibaca, buku judul apa, halaman yang dibaca berapa halaman, penulisnya siapa, paling hanya seperti itu. Itu untuk bagian dari akuntabilitas grup dan mendorong untuk tetap konsisten membaca sampai dengan akhir tahun. Nah, bagi teman-teman yang nanti mau berminat untuk mau ikut join di situ, silakan, tetapi kita saat ini mendorong untuk fokus pada 15 hari tantangan membaca. Kita memulai dulu dengan yang sederhana, yaitu membaca selama 15 hari. Kita coba menantang diri kita sendiri untuk melihat sejauh mana kita sanggup memulai tantangan membaca dan menyelesaikan tantangan itu atau tidak dalam 15 hari. Itu artinya kita harus pintar-pintar bagi waktu, itu juga berarti kita harus punya komitmen yang kuat untuk membaca. Nah, semoga ini membuat diri kita makin berkembang, makin produktif, dan makin maju. Mungkin itu supaya jangan ada yang bingung ya. Nanti kalau di grup, kalau misalnya ada yang tidak sempat ikut Zoom ini dan bertanya, nanti kami juga akan jelaskan juga di grup Zoom. Baik, demikian penjelasannya, dan karena waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 5:49, saatnya kami buka ruang tanya jawab bagi adik-adik, kakak-kakak, bapak ibu yang sudah tadi menyimak penjelasan dari Kak Ersa tadi, yang mungkin merasa ada yang perlu diklarifikasi atau mau ditanyakan, atau ada yang mau ditanggapi, silakan. Kita berikan waktu untuk menanggapi atau mau bertanya. Yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa langsung aktifkan uh, tombol speakernya dan langsung bicara. Oke Kak, tadi Kakak ada Aris. Ibu Regina Kak. Oh iya, iya Ibu betul ya, Regina, dari Ibu Mama. Regina. Iya, dari Ma Regi. Baik, Mama, tadi ada beberapa siswa atau pelajar SD yang sudah daftar ya, Mama ya. Iya, Mereka iya, sudah daftar toh, tapi iya. itu jumlahnya ada berapa, Mama ya, kalau boleh tahu? Ada 8 orang. Ada 8 orang pelajar SD yang sudah daftar, tapi ada ikut ujian. Itu ujian dalam minggu ini ya, minggu. Nah, hari Senin. Oh, hari Senin minggu depan. Hari Senin dia Artinya, depan, tanggal 16. ya, artinya ikut ujian selama 1 minggu ya, Mama ya. Ya. Jadi kalau ikut ujian selama 1 minggu, artinya pasti akan ada waktu untuk fokus ke ujian, belajar dan sebagainya. Jadi kita tetap saja nanti sebentar malam, Mama, kita akan kembali akan mendaftar nama-nama yang akan ikut dalam tantangan membaca. Jadi bagi yang siap saja, yang akan mengkonfirmasi sebentar malam ini di grup WA. Ya. Ya, jadi nanti kalau misalkan adik-adik SD belum siap kali ini, tidak apa-apa. Ya, setidaknya kalau misalnya ada yang sudah tergabung di grup WA, mereka bisa melihat seperti apa atau mengikuti seperti apa tantangan membaca ini. Jadi sudah ada gambaran. Nah, tantangan membaca 15 hari ini kan bukan hanya sekali saja, karena awalnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Adi Ersa bahwa
awalnya kita hanya berpikir 5 orang yang mendaftar itu sudah lumayan, tapi ternyata yang mendaftar di atas 50 orang. Ada 10 kali lipat yang mendaftar, jadi antusiasmenya lumayan tinggi. Itu menunjukkan minat baca kita yang lumayan lah di Rote ini, sehingga tantangan membaca ini akan kita buka lagi ke depan. Jadi waktu kita buka tantangan membaca berikutnya, semoga tidak bertepatan dengan jadwal ujian, sehingga nanti adik-adik SD bisa ikut lagi. Ya, jadi kalau tidak ikut kali ini tidak apa-apa. Nanti kita buka di kesempatan berikutnya untuk bisa mendaftar lagi. Nanti yang penting di sini adalah malam ini kita akan mengkonfirmasi keikutsertaan peserta. Jadi yang siap saja yang akan mengikuti tantangan itu dan yang akan kita menilai dari hari pertama sampai hari yang ke-15. Jadi adik-adik SD biar fokus, kalau yang masih ujian biar fokus saja ke ujian. Demikian, Mama. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Yang berikut ada lagi kok yang mau ditanyakan, ada yang masih kurang jelas. Iya, silakan dari SMA Kristen. Silakan aktifkan speakernya dan bisa langsung. Kemudian yang kedua dari Kak Kastin ya. Shalom. Silakan dari SMA. Ya, shalom. Ya. Kalau jaringan bisa nonaktifkan video tidak apa-apa. Sore Bisa buat matikan kita videonya saja. Ya. semua. Ya. Jadi pertanyaan Oke. Kalau misalnya ini karena saya tidak dengar jelas, suara putus-putus, bisa diketik saja di kolom chat. baik, jadi pertanyaan dari Ya. Nanti adik Nyong bisa ketik saja pertanyaannya di kolom chat karena sepertinya ada masalah jaringan ya. Suara tidak saya dengar dengan baik. Jadi silakan ketik di kolom chat. Oke, yang berikut saya berikan kesempatan kepada Kak Kastin. Kak Kastin Pak, silakan. Oke, shalom semua. Ya. Sebelumnya perkenalkan tadi sempat perkenalkan. Oh ya. Perkenalkan nama saya Kristin Pak, saya dari Rote Barat Daya. Saya alumni SMA Isra juga. Sekarang Oh kuliah ya, di oke. ya, sekarang kuliah di UPH jurusan keperawatan. Nah, dari penjelasan kakak tadi, kalau hasil bacaan kita akan diposting di Instagram atau Facebook. Nah, yang mau saya tanyakan itu postingannya menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau kita menggunakan bahasa Kupang. Terima kasih. Baik. Jadi ini kan postingan kita tidak dinilai dari sisi tata bahasanya ya. Kita tidak menilai tata bahasa sebagai penilaian nanti ke depan, tapi yang kita nilai adalah kesenangan, rasa senang kita. Jadi maksudnya kita mau menilai konsistensinya dalam membaca dari hari ke hari. Tantangan 15 hari membaca tujuannya adalah untuk membangun konsistensi, membangun kebiasaan baru dalam membaca. Sehingga kalau misalnya Kak Kestin merasa nyaman dengan bicara di sosmed menggunakan bahasa sehari-hari, silakan. Kalau misalnya merasa nyaman juga dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, silakan. Jadi senyamannya Kak Kestin dalam memposting. Jadi kalau misalnya kalau kita bilang harus pakai bahasa yang baku dan itu nanti membebani, tidak perlu. Jadi gunakan bahasa yang sehari-hari yang kita gunakan ataupun mau bahasa Indonesia yang baik dan benar, asalkan kita nyaman dalam memposting itu. Sehingga kita dapat mengeluarkan gagasan kita dalam menulis. Jadi ini memang untuk langkah awal yang kami dorong adalah hal-hal sederhana dan menyenangkan. Jadi harapan kami aktivitas ini menyenangkan bagi
peserta, bagi teman-teman semua untuk membaca setiap harinya. Dan ketika bercerita kepada publik atau melalui sosmed, itu bercerita dengan cara yang menyenangkan atau menurut kita rasa senang bercerita. Jadi waktu senang menyampaikan itu rasanya misalnya harus dengan bahasa sehari-hari ya silakan di-share saja. Yang penting di sini adalah kita pastikan jangan pakai bahasa alay. Kalau pakai bahasa alay kita tidak tahu baca nanti. Karena di sini panitia ada sebagian juga sudah berusia di atas 40 tahun. Mohon maaf kita tidak bisa membaca atau menerjemahkan bahasa alay dengan baik. Jadi tolong ditulis. Yang penting adalah tulisannya jelas, jangan terlalu disingkat-singkat juga, supaya kita juga paham ini maksudnya apa. Gitu ya. Jadi itu harapannya. Yang penting bisa terkomunikasikan dengan baik saja. Baik Kak Kristin, itu jawabannya Kak Kristin. Oke, baik Kak. Terima kasih atas saran dan penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, yang berikut teman-teman dari SMA SMK Isra, silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan atau yang lain silakan. Oke, ambil buku di mana? Karena besok hari Minggu. Baik, yang ada yang masih belum dapat buku ya. Kak Hani, rumah di mana kalau boleh tahu? Jadi kita kasih dua opsi. Yang pertama adalah di Busalangga. Oke, di Busalangga memang dulu ada taman baca di Busalangga, tapi nanti Kak Hani bisa install aplikasi EPUS, elektronik perpustakaan. Itu bisa dipinjam dari situ, di bagian situ. Kak Yeni bisa tolong jelaskan kok tentang aplikasi EPUS dulu, supaya nanti yang belum dapat buku bisa ini, bisa download atau bisa baca dari situ. Halo, Kak Yeni? Atau Kak Yeni masih kegiatan? Oke, jadi kami kasih opsinya, nanti kami jelaskan. Iya, kalau dari EPUS nanti nanti di screenshot. Atau memang tidak bisa screenshot di EPUS-nya. Saya belum tahu karena saya belum pengalaman menggunakan EPUS. Tapi semoga bisa screenshot ya dari EPUS, dari aplikasi EPUS yang ada. Nanti pilihan berikut adalah sebentar kami akan tanyakan memastikan bahwa setiap peserta yang ikut serta itu sudah punya bukunya. Jadi kalau memang mentok-mentok belum punya bukunya, nanti kita akan berupaya untuk membagikan buku e-booknya. Jadi bisa dibagikan dan silakan dipilih. Misalnya mau pilih e-book yang mana. Ya, mungkin itu jawabannya. Semoga cukup jelas ya bagi Kak Hani. Ya, sama-sama. Oke, masih ada lagi dari Cantika. Oke, sebentar ya saya jawab satu-satu. Dari Cantika, izin bertanya, saya sudah bertanya di IG Roto Book Club. Tolong bilang bisa juga pakai buku pribadi. Jadi apakah bisa pakai buku pribadi? Iya. Jadi pilihannya adalah kita coba dari EPUS, dari aplikasi EPUS tersebut. Kalau memang tidak bisa menggunakan EPUS yang ada, kita akan bagikan e-book yang ada. Kalau memang pilihannya juga tidak dan ada buku pribadi, itu jadi opsi terakhir. Jadi itu bisa dipakai. Ya karena memang masalahnya lokasi yang belum dekat untuk menjangkau taman baca yang terdekat. Ya. Ya, ini juga menjadi PR, nanti kami sampaikan ke pemerintah dan teman-teman FTBM ada Pak Salmun, kita dorong supaya nanti ke depan kita bisa buka lewat FTBM, membuka teman-teman baca yang baru. Oke, pertanyaan berikut, Kak Insri silakan, Ibu Insri, setelah itu nanti saya jawab pertanyaannya dari Isra, dari adik-adik SMA Isra. Baik, terima kasih Kak Serwin. Mohon maaf saya off cam karena kalau on cam pasti sinyalnya agak ini. Ya, silakan. Baik, jadi kalau saya mohon maaf karena saya kurang mengikuti dari awal penjelasannya, sehingga saya berpikir
saya menggunakan buku, kebetulan kan saya pengelola TBM, jadi saya menggunakan buku yang di TBM saja boleh, Kakak? Iya, boleh Kak. Memang kita dorong buku-buku itu dari TBM ataupun dari perpustakaan daerah. Oke, baik. Ya. Kemudian yang kedua, informasi bagi teman-teman yang ada di wilayah Rote Tengah. Kalau misalnya membutuhkan buku, bisa datang ke TBM Tamahena untuk mendapatkan buku sesuai dengan keinginannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagi teman-teman, Ibu Insri adalah pengelola Taman Baca Masyarakat Tamahena. Jadi yang ada di Rote Tengah silakan. Bapak Salmon, kalau misalnya di area Pusalangga ada taman baca terdekat kok. Mungkin kalau ada gitu kita bisa bisa bantu fasilitasi atau di Rote Barat Daya. Baik. Yang berikut dari SMA Kristen ya. Ya, sebelum adik Valencia. Pertanyaan dari kami yaitu penggunaan perangkat terbatas kami sebagai peserta tidak dapat menggunakan WhatsApp. Jadi apakah kami bisa menggunakan satu perangkat saja untuk melapor atau kami meminta bantuan penggunaan WhatsApp-nya koordinator kami? Oke, jawabannya adalah boleh menggunakan satu perangkat untuk melapor. Tetapi waktu lapor itu lapor satu persatu. Ya, jadi boleh menggunakan misalnya di WhatsApp Rote Book Club di grupnya, di grup WA, ada perwakilan dari SMA Isra, perwakilan itu membantu teman-teman pelajar untuk mendaftar atau mengikuti tantangan ini. Jadi, apakah di sini ada perwakilan? Nanti kami sampaikan di grup WA ya. Nanti kami sampaikan di grup WA juga. Khusus yang adalah perwakilan, silakan untuk membantu memposting itu di medsos, misalnya di medsos SMA Isra. Diposting satu persatu yang membaca itu. Terus linknya satu persatu itu yang dibagikan di grup WA Rote Book Club. Dan itu bisa dibantu oleh satu orang perwakilan saja, tidak apa-apa. Jadi dia satu orang tapi mewakili, atau satu perangkat tetapi mewakili sekian banyak pelajar yang mengikuti, dan dia akan posting satu persatu aktivitas bacaan atau aktivitas membaca dari pelajar, masing-masing pelajar. Semoga itu cukup jelas ya. Nah, nanti kami akan bagikan juga di grup. Yang berikut, adik Valencia, setelah itu nanti saya menjawab pertanyaan dari Jelita. Silakan. Jadi sore Kak, misalnya Ya, kalau sore. kita mengikuti lomba 15 tantangan membaca nih, buku yang ketong baca nih bebas atau memang ditentukan? Buku yang baca bebas. Yes. Bukunya bebas. Jadi tidak ada penentuan buku khusus. Ya, baik. Bagaimana? Jelas kok? Jelas Kak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ke Kak Jelita, izin tanya Kak, Beta juga anggota Rote Book Club, jadi kalau mau posting di grup seperti biasa, bisa atau selain posting untuk tantangan ini? Bisa. Jadi di sini Kak Jelita adalah anggota dari Rote Book Club dan setiap hari juga ikut posting di Rote Book Club. Jadi ikut dua tantangan sekaligus. Yang pertama seperti biasa di Rote Book Club, dan yang kedua tantangan 15 hari membaca. Yang membedakan nanti waktu Kak Jelita posting untuk 15 hari tentang membaca, yang diposting juga adalah link sosmednya. Itu harus disertakan. Yang kedua, nanti kalau posting untuk di Rote Book Club, posting seperti biasa saja. Jadi format postingannya yang memang sedikit berbeda saja. Yang 15 hari tentang membaca menggunakan link sosmed. Oke. Bagaimana Kak Jelita? Oke, baik. Terima kasih. Iya, kemudian dari SMA Isra, apakah bisa membaca buku komik pengetahuan? Jawabannya bisa. Kita tidak membatasi genre buku ya, bukunya seperti apa, tapi harapannya yang kita dorong di sini adalah kesenangan dalam membaca.
dalam membaca itu kita harus senang untuk membaca, dan karena itu kita harus memilih bacaan yang jenisnya kita suka. Kita suka membaca buku seperti apa. Karena kita mau mendorong konsistensi membaca. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa setiap hari itu membangun kebiasaan untuk membaca. Jadi itu bisa dibangun kalau kita senang dengan bacaan yang kita baca. Sehingga tidak ada batasan buku apa yang harus dibaca. Jadi kalau mau buku komik pengetahuan boleh. Ya, baik. Semoga jelas ya. Selanjutnya, Kak Belinda. Silakan Kak Belinda. Baik, terima kasih. Selamat sore, Kak. Ya, selamat sore. Beta mau tanya, kalau misalnya ini hari ketong baca buku yang berjudul lain, apakah besok ketong masih bisa ganti atau ketong baca itu buku sampai tanggal 15 hari, membaca ini sampai habis? Coba ulangi, Kak, karena suara putus-putus. Kalau misalnya ini hari ini ketong baca buku yang berjudul lain, apakah besok ketong bisa ganti buku yang lain atau ketong harus baca tetap itu satu buku sampai ini tantangan habis? Oke, yang berikut adalah kita tidak batasi juga buku itu harus buku yang sama. Jadi misalnya kita baca buku ini, kemudian kita sampai di tengah, kita rasa bahwa ini kayaknya kita tidak minat menyelesaikan buku ini, kita mau ganti dengan buku yang lain, silakan. Ya, silakan ganti dengan buku yang lain, tidak apa-apa. Karena yang kita cari seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan yang penting di sini kita ketika membaca, kita pahami apa yang kita baca dan kita mampu menceritakan kembali apa yang kita baca dengan bahasa kita sendiri. Itu poinnya. Jadi semoga itu jelas ya, Kak Belinda. Terima kasih, jelas, Kak. Ya, sama. Oke, baik. Masih ada lagi? Cukup jelas kok. Saya hitung mundur kalau begitu. Hitung mundur dari 10 sampai 1. 10. Oh ya, Kak Yanto, izin bertanya. Apakah Alkitab juga kita masukkan dalam buku bacaan? Ya, silakan. Kalau memang merasa bahwa itu adalah tantangan untuk membaca, disertai dan membaca Alkitab, silakan. Mau masukkan itu silakan. Karena yang penting di sini adalah konsistensinya. Jadi kalau Kak Yanto mau masukkan bahwa saya mau baca Alkitab sebagai Oke, tes. Sorry, ada jaringan bermasalah di laptop. Jadi itu Kak Yanto penjelasannya. Jadi silakan kalau mau pakai Alkitab sebagai buku untuk baca. Yang penting di sini adalah setiap hari konsisten membaca apa yang dibaca. Baik. Ada lagi kok yang mau tanyakan kok? Iya, sama-sama Kak Yanto. Baik, kalau tidak ada, saya hitung mundur ya. Oh ya, Kak Hani. Kak, nanti postingnya hanya foto bukunya dan captionnya atau dengan foto di mana kita baca. Jadi kita tidak mewajibkan untuk memfoto di mana kita baca. Yang kita wajibkan adalah foto isi halaman bukunya. Itu yang kita dorong untuk dibaca, diposting di sosmed. Jadi di sosmed itu yang diposting adalah foto dari isi buku atau isi halamannya. Misalkan hari ini Kak Hani ini membaca dari halaman 1 sampai halaman 5 misalnya, maka silakan foto salah satu halamannya. Silakan foto salah satu halamannya, lalu kemudian itu yang diposting disertai dengan keterangan di sosmed. Bagaimana Kak Hani? Bisa jelas kok? Kalau misalnya Kak Hani mau tambahkan dengan foto di mana dibaca, boleh sekali. Silakan. Nanti itu berarti ada lebih dari satu foto di sosmed. Kalau di Facebook kan atau di Instagram kan bisa untuk muat lebih dari satu foto kan. Jadi sana apa-apa.
Iya. Ada tanggapannya dari Kak Hani kok? Cukup oke, baik. Terima kasih Kak Hani. Baik, adik-adik maupun kakak-kakak. Oke, Kak dalam membaca buku, bacanya cuma 2 halaman saja atau bisa lebih? Bacanya minimal 2 halaman ya. Jadi misalnya hari ini Kak Yanto membaca halaman 1 sampai halaman 2. Ini tantangan bagi membaca di Alkitab adalah kalau Alkitabnya itu tulisannya kecil-kecil, jadi 1 halaman itu lumayan banyak sekali ya yang dibaca. Tetap yang kita minta adalah 2 halaman minimal. Jadi kalau Kak Yanto membaca halaman mana sampai halaman mana itu dicatat. Misalnya hari ini membaca halaman 1 sampai halaman 2 itu sudah dianggap membaca. Tapi kalau Kak Yanto sanggup untuk membaca lebih dari 2 halaman, misalnya sampai halaman 5 atau bahkan sampai 10 halaman, itu silakan. Jadi justru itu tidak apa-apa. Kita masing-masing merasa senang sampai berapa halaman silakan. Tetapi kami panitia membatasi sampai minimal 2 halaman. Artinya kalau Kak Yanto membaca 1 halaman saja, maka dianggap tidak membaca. Sehingga kita dorong teman-teman semua bisa membaca minimal 2 halaman ke atas. Ya. Jadi 2 halaman itu adalah minimal ya. Baik. Terima kasih. Jadi kalau kita minta 2 halaman artinya ya teman-teman tidak harus membatasi 2 halaman, tapi kalau bisa ya silakan lebih dari 2 halaman silakan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya atau tanggapannya? Baik, sekarang saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti kita sudah selesai dalam sesi pembekalan ini. Dan semoga ini teman-teman yang mengikuti bisa memahami mekanisme yang ada ya, teknis yang ada. In case kalau ada yang belum jelas, masih ada kesempatan malam ini kita akan diskusi di grup WA. Demikian dari kami, dari kakak panitia, Kakak Aris, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih sebanyak kawan-kawan semua sudah bertanya. Nanti kami akan mengirimkan notulen rahasia roman kita sore ini. Mungkin itu saja, Kakak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kita bisa hidupkan kamera untuk bisa foto bersama Kakak Aris. Siap, mari kawan-kawan semua yang di rote barat, rote tengah, rote mana lagi, di mana-mana pun, mari kita menghidupkan kamera. Kak Yanto, Ibu Sri, Kak Alea, Kakak Helistia, Kakak Alea, Ibu Hensri, SMA Kristen. Oke, mungkin ini Kak Serwin. Oke, baik. Pemimpin masa depan. Kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Sebentar. Satu lagi ya, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Selamat mengikuti tantangan. Sukses bagi kita semua. Salam. Saya izin untuk end Zoom ini.